Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ineng Aryani, mahasiswi dari IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba memaparkan apa yang saya telah dapat dari artikel yang berjudul Sarana Berpikir Ilmiah oleh Muhammad Fatoni, yaitu mengenai logika dan berpikir ilmiah. Jadi teman-teman, berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Kemudian teman-teman, ada langkah per langkah yang harus kita lakukan ketika ingin menggunakan cara dalam kerangka berpikir ilmiah, yaitu meliputi sebagai berikut. 1. Memilah-milah pokok permasalahannya. 2. Berusaha meringkas penjelasannya. 3. Melakukan penyusunan terhadap dugaan sementara dari pokok persoalan yang ada. 4. Melakukan proses percobaan terhadap dugaan sementara tersebut. 5. Kemudian yang harus kita lakukan pada tahap ini yaitu proses pengolahan data eksperimen yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dalam bentuk pernyataan akhir. 6. Poin yang ke-6 ini yaitu kita harus melakukan sebuah eksperimen dari konklusi yang sudah dihasilkan tersebut. Nah, teman-teman, berpikir ilmiah ini tentunya mempunyai tujuan, yaitu agar dapat melakukan kegiatan penelaahan ilmiah untuk memaksimalkan kemampuan manusia dalam berpikir menurut kerangka berpikir yang benar. Maka diperlukan pengetahuan tentang sarana berpikir ilmiah dengan baik pula. Manusia mempelajari ilmu agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan ilmu yang telah dipelajarinya, manusia dapat meningkatkan kemakmuran hidupnya. Kemudian masuk pada fungsi sarana berpikir ilmiah. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Keseluruhan tahapan ini, kegiatan ilmiah membutuhkan alat bantu yang berupa sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah hanyalah alat bantu bagi manusia untuk berpikir ilmiah agar memperoleh ilmu. Sarana berpikir ilmiah bukanlah suatu ilmu yang diperoleh melalui proses kegiatan ilmiah. Sedangkan logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur, sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Logika akan memberi suatu ukuran atau norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah teman-teman, ternyata dalam logika itu mempunyai 3 aspek penting atau komponen penting dalam memahami logika. Yang pertama itu ada pengertian, keputusan, dan penalaran. Jadi, pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas.
Sedangkan keputusan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah. Nah, sedangkan penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Teman-teman, keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. Tiga aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah. Tanpa melalui ketiga proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit untuk memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Nah, teman-teman, itu dia pemahaman tentang logika dan berpikir ilmiah. Jadi kesimpulannya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang akan ditempuh agar memperoleh pengetahuan dengan benar. Sedangkan logika sebagai sarana berpikir ilmiah mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Logika membantu manusia dapat berpikir dengan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.